Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam perjumpaan yang kelima. Teman-temanku sekalian, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang tanda-tanda cinta terhadap Al-Quran. Tanda-tanda selanjutnya kalau kita ingin dikatakan cinta terhadap Al-Quran, yakni kita gemar membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Tentu bukan hanya membaca saja, tetapi juga berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, berusaha mentadabburi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, juga mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Selain itu, kita juga harus gemar membacakan Al-Quran jika ingin dikatakan cinta terhadapnya. Ini bisa kita praktekkan ketika ada kerabat kita yang sakit, atau ada kerabat kita yang dalam keadaan sakaratul maut. Kita bisa membacakan Al-Quran kepada orang-orang tersebut, atau di dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Teman-teman sekalian, tanda-tanda cinta selanjutnya adalah ia suka, ia senang, ia gemar menghafal Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha." Jadi, apa yang kita hafalkan dari Al-Quran di dunia ini, sejauh mana, sebanyak apa ayat Al-Quran yang kita hafal di dunia ini, nantinya bisa menjadi salah satu penentu di mana derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat kita nanti ditentukan sejauh mana atau sebanyak apa ayat Al-Quran yang kita hafal. Dan menurut para ulama, ini adalah salah satu keistimewaan yang didapatkan oleh penghafal Al-Quran. Tentu menghafal Al-Qurannya tidak dalam rangka tujuan dunia. Menghafal Al-Qurannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari golongan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Nabi menjawab, "Qala hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuhu." Jadi orang yang gemar membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran, ia akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu keluarga di sini adalah hanya kata-kata majas. Ini artinya karena saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahlul Quran, diumpamakan seperti keluarga. Teman-teman sekalian, tanda terakhir yang diterangkan dalam kitab ini adalah ia mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan kerjakanlah sholat, maka ia melaksanakan perintah itu. Kalau Al-Quran menyatakan puasalah kalian di bulan Ramadan,
maka ia pun melaksanakan perintah itu. Kalau Al-Quran melarang untuk memakan makanan yang diharamkan seperti bangkai atau hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, maka ia menjauhi larangan tersebut. Kalau Al-Quran mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk berlemah lembut terhadap sesama, maka ia juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, teman-teman, bisa jadi hari ini interaksi kita dengan Al-Quran masih jauh dari kata ideal, tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita tingkatkan terus interaksi kita dengan Al-Quran. Jika interaksi kita menurun, ayo kita bangkitkan kembali interaksi kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli Quran yang diidam-idamkan, yang didamba-dambakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.